Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal kita. Menarik tentang sedekah ini. Begini, bahwa ketika ditanya kepada Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi ya Rasul? Beliau menjawab, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu siapa orang Islam yang paling bagus Islamnya, gampang. Lihat saja akhlaknya. Jangan lihat sorbannya, jangan lihat namanya, lihat akhlaknya. Siapa yang ibadahnya paling bagus, lihat saja akhlaknya. Siapa yang imannya paling kuat, lihat saja akhlaknya. Nah, pahala yang terbesar di yaumil akhir itu ternyata bukan sholat, saum, tapi pahala yang paling berat timbangannya adalah akhlak. Jadi jangan heran ada orang yang ilmunya tidak banyak, ibadahnya standar, tapi akhlaknya mulia, itu bisa sangat tinggi. Begitu pula orang yang rajin ibadah, banyak bicara tentang Islam, tapi kalau akhlaknya jelek, dia tidak bernilai di sisi Allah. Jadi ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah itu yang paling mulia akhlaknya. Ahsanuhum khuluqa. Akhlak itu apa? Akhlak itu secara sederhananya adalah respon spontan. Kalau sedang duduk tenang begini nggak kelihatan akhlak yang asli ya. Apalagi ada kamera di depan, semuanya ngadak-ngadak soleh aja ya. Dan soleha. Tapi kalau ada kejadian yang mendadak, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu akan keluar reaksi spontan kita. Baik kata-kata maupun sikap, dan itulah yang menunjukkan akhlak kita yang lebih dekat dengan nyata. Karena yang keluar spontan itu udah nggak ketahan. Nah, kalau orang yang akhlaknya baik, reaksi spontannya tuh baik. Perkataannya baik, sikapnya baik, karena dia memang sudah terkendali. Nah, 3 tingkatan akhlak. Yang pertama tapi terpenting adalah namanya 3 sa. Saya aman bagimu. Jadi akhlak yang pertama utama adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang muslim lain, orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Apalagi sekarang WA ya. Jadi orangnya rajin sedekah, rajin senyum, tapi tukang nyakitin orang habis. Orang yang nyakitin orang tuh namanya muflis, bangkrut. Dia sholat, dia saum, dia ngaji, dia zakat, dia umroh, dia haji, tapi suka nyakitin orang, muflis, karena tiap nyakitin orang itu pasti harus kita bayar. Seperti ibu marah ke pembantu, tidak sebanding antara kesalahannya dengan kemarahannya, udah bisa pahala sholat kasihin, pahala sedekah dikasihin, sampai nanti ada orang yang namanya muflis, bangkrut. Dia memang banyak kebaikannya, tapi di akhirat habis pahalanya karena digunakan membayar orang-orang yang dia sakiti, dan kalau habis pahala dia, dosa orang-orang yang kita sakiti akan dipikul oleh kita sebagai tebusan dari perbuatan zolim kita kepada orang lain. Jadi tidak cukup banyak amal tuh. Tidak cukup. Prioritas awal tuh jangan nyakitin orang. Jadi keterampilan yang pertama harus kita lakukan adalah mulut, jangan nyakitin orang, tulisan, jangan nyakitin orang. Makin kita terjaga dari nyakitin orang, walaupun amal kita sedikit, aman, utuh. Tapi kita banyak berbuat ini, itu, tapi aktif nyakitin orang bisa muflis. 2,
saya menyenangkan bagimu. Tahap kedua akhlak itu sesudah tidak nyakitin, nyenengin. Di antaranya dengan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi orang-orang yang berakhlak baik tuh di mana dia ada tuh nyenengin. Namanya layin lah. Orang yang tidak akan tersentuh api neraka tuh kan cirinya 4. Hayinin, layinin, koribin, sahal. Nyenengin aja. Di mana dia ada tuh selain orang tidak terganggu, orang juga senang. Senyumnya, kata-katanya, sapaannya, salamnya. Dan puncaknya akhlak adalah saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat. Nah, karena tiap orang berbeda-beda kemampuannya, ada yang bermanfaat dengan uang, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan pikiran, dengan ilmu, dengan perhatian. Makanya disebut kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu sedekah. Jadi jangan membayangkan sedekah itu hanya dengan uang. Senyum, kata-kata yang baik, minggirin sampah, ngerapihin toilet, ya nggak? Kemudian ada kecoa terpleset, ditolong. Apapun kebaikan itu, kalau ikhlas namanya sedekah.